Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, dalam kaitan dengan itu saya mau ngajak kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Ya, di mana dia adalah orang yang bukan hanya berbicara tentang kemenangan, tetapi dia adalah seorang pribadi yang ada di dalam arena pertandingan dan memenangkan pertandingan. Dia adalah Ayub. Sebagaimana kita tahu saudaraku, bagaimana kisah Ayub, ya, dia mengalami berbagai pergumulan. Saya ingin mengajak Anda untuk membayangkan situasinya Ayub pada waktu itu. Kehilangan harta bendanya, saudara-saudara, saya kira masih bisa ya kita bertahan kalaupun toh kita harus kehilangan harta benda. Rumah hilang, aset-aset, properti dan sebagainya hilang, okelah kita bisa melewati itu. Selama apa? Selama kita disupport oleh orang-orang terdekat kita. Ya, istri, anak-anak, keluarga mensupport kita. Misalnya saya punya masalah, saya semua yang saya punya hilang dari hidup saya. Ya, mobil hilang, mungkin rumah hilang dan lain sebagainya. Selama ada orang-orang dekat kita yang mencintai kita, yang mensupport kita, kita masih kuat, betul? Kita masih bisa bertahan. Kenapa? Karena ada orang-orang itu yang mensupport kita. Tetapi ketika orang-orang itu tidak lagi ada dalam hidup kita, saudaraku, apa yang terjadi? Sudah harta benda lepas, semuanya hilang, saudara. Lalu orang-orang di sekitar kita juga hilang dari kehidupan kita. Dia meninggalkan kita. Apa yang terjadi? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Ayub tidak saja menderita secara fisik karena kehilangan harta benda, dia juga menderita sakit penyakit, ya, ada koreng, ada borok dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih menderita dari itu semua adalah penderitaan secara psikologi. Ya, jiwa Ayub tertekan. Ya, jiwa Ayub mengalami guncangan. Kalau Ayub tidak menjadi gila, itu saya kira dia orang yang luar biasa, saudaraku ya. Karena saudara, kalau orang mengalami stres dan tingkat stressing itu makin tinggi, makin hebat tekanan. Dan bila ia tidak berhasil mengatasi setiap stressing yang ada, maka dia bisa menjadi depresi dan menjadi gila, saudara. Ayub ini saudaraku pribadi yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena dia bukan hanya kehilangan harta benda, dia kehilangan keluarganya, ya, anak-anak yang dikasihinya hilang, ya, meninggal saudaraku, tetapi juga dia sendiri mengalami penderitaan. Saya membayangkan keadaan Ayub ini, waduh, ini pasti menderita luar biasa. Ada di antara kita yang pernah ngalamin seperti yang dialami Ayub, mungkin seujung kukunya aja nggak ada. Betul saudara ya? Kita seringkali seujung kukunya Ayub saja kita nggak ada, tapi kita seringkali ngeluh sama Tuhan. Tuhan kok begini banget sih nasib saya? Begini banget sih penderitaan yang saya alami, Engkau nggak adil Tuhan. Kan kita seringkali begitu ya sama Tuhan, mulai menghitung. Aku ini sudah melayani Tuhan loh, aku ini sudah investasi untuk pekerjaan Tuhan, aku kurang apa sih Tuhan? Aku udah lakukan ini, lakukan itu. Beberapa waktu yang lalu saya sudah ngomong, sama Tuhan jangan berhitung, termasuk apa yang kau investasikan. Ketika Anda mulai berhitung sama Tuhan, Tuhan juga akan membuat perhitungan sama Anda. Maka ketika hal itu terjadi, habis hidup Anda. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita ya menghadapi berbagai pergumulan ini, saya mau mengajak untuk apa? Untuk kita think positif. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam gereja kita? Ayo berpikir tuh secara spiritual, secara rohani. Tidak hanya berbicara tentang matematika 1+1=2. Tidak hanya melihat keadaan, tapi melihat apa yang Tuhan mau kerjakan lewat situasi ini. Apa yang Tuhan mau kerjakan lewat keadaan ini. Saya percaya bahwa keadaan itu Tuhan izinkan untuk membuat kita mengalami apa yang namanya lompatan demi lompatan. Sebab Anda tidak akan pernah naik kelas, percayalah, kalau Anda tidak ada di dalam arena pertandingan. Anda tidak akan pernah menjadi orang yang lebih rohani tanpa Anda melewati satu proses di mana Anda menghadapi setiap problema, lalu Anda keluar sebagai pemenang. Anda tidak pernah bisa mengatakan saya orang rohani kalau saya tidak berhasil mengampuni saudara saya, di mana dia melakukan kesalahan terhadap saya. Anda tidak bisa bicara saya orang rohani. Maka saudaraku dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat ya bahwa
Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, Allah selalu ada bersama dengan kita. Maka kalau kita melihat segala sesuatu itu dengan cara pandangnya Allah, sebagaimana Ayub melihat dengan cara pandang yang Allah kerjakan dalam hidupnya, saya kok percaya kita akan menjadi pribadi yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Amin. Ini yang harus kita pegang loh saudaraku. Ayub ini dibuat Tuhan itu serendah mungkin. Bahkan harga dirinya dihancurkan. Semuanya hancur. Gak ada yang tersisa dalam diri Ayub. Apa yang tersisa? Keluarga ninggalin dia, istrinya aja bilang kutuki Allahmu. Saudara kalau punya istri kayak gitu gimana saudara? Saudara pasti tertekan ya. Pasti ngerasa tekannya luar biasa. Kalau saya seorang suami ya, di posisinya Ayub ya, diperlakukan kayak gitu, itu pasti down. Karena apa? Karena orang yang menopang kita nggak ada. Justru dia merongrong kita. Maka saudaraku ini dikasih Tuhan. Tapi Ayub berkata apa di ayat yang ke-10? Karena ia tahu jalan hidupku. Artinya dengan kata lain, Ayub melihat apa yang terjadi dalam hidupnya dengan kaca positif, bahwa Allah yang ia sembah, dia tahu loh skenario dalam hidupnya. Dia sang sutradara, dia bisa membuat apa yang tidak baik menjadi baik. Dan Ayub percaya kepada Allah yang demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagaimana Allah mengerjakan itu dalam hidup kita. Tahun 90-an ketika saya masih ada di Purwodadi, saudaraku baru Kristen, ya kerja di pabrik es batu, nggak punya pengharapan, saudara, digaji 75.000 saudaraku, dan makan juga ala kadarnya, kurus sekali saya waktu itu. Saudara-saudara, tetapi sekalipun dalam keadaan demikian, saya bersyukur karena ada teman-teman rohani di gereja yang terus memberikan support, ya. Yakob, kamu tetap harus berjalan, pandang Allah, ya. Kalau saya pandang bos saya, waduh saudaraku kecewa. Kok orang Kristen memperlakukan saya kayak gini ya? Dia di gereja itu pengurus. Mungkin kalau kita majelis lah, diaken kayak begitu. Kok saya diperlakukan kayak begini ya? Tapi saya nggak mau terintimidasi karena hal itu saudara. Saya mau think positif terhadap dia. Karena apa? Karena Tuhan sedang pakai dia untuk memproses saya, untuk membentuk saya. Belajar bagaimana saya direndahkan, belajar bagaimana saya dibentuk. Tetapi di tengah situasi yang demikian, saya tetap melihat masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Suatu kali saya menatap ke langit dan berkata, Tuhan, suatu kali hidup saya akan berubah. Itu di Purwodadi loh saudara, itu tahun 90-an. Dan saya melihat bagaimana Tuhan kemudian membawa step to step, langkah demi langkah. Sampai pada akhirnya kemudian Tuhan membawa saya kembali ke kota ini. Apakah itu rencana manusia? Saya kira tidak. Rencana Allah tidak pernah gagal. Saudara boleh cek, saudara boleh usaha apapun, saudara boleh ngelamar pekerjaan kemanapun. Kalau Allah tutup pintumu, maka habis hidup saudara. Tetapi saudara nggak ngapa-ngapain sekalipun, kalau Allah membuat engkau naik ke atas, engkau akan sukses. Amin. Dan inilah yang harus kita imani sebagai orang percaya, saudara-saudara. Iya, Allah punya planning jauh lebih dahsyat dari kita. Allah punya planning jauh lebih hebat dari kita. Tapi kadangkala kita, planning kita pikir jauh lebih hebat dari Tuhan. Tetapi saudaraku belajar dari Ayub, ya, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku pun, maka aku akan keluar seperti emas, kata Ayub. Oleh sebab itu saudaraku dikasihi Kristus, malam hari ini saya ingin mengajak kita, ayo, ya, siapa sih yang bisa menahan Tuhan kalau mau melakukan sesuatu? Lihat ayat yang ke-13. Di situ dikatakan apa? Ia tidak pernah berubah dalam hal apa? Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Jadi dengan kata lain saudara, kalau Tuhan sedang berurusan sama kita, kita mau tahan-tahan juga nggak bisa. Jadi artinya saudaraku, mari kita belajar melihat bagaimana Allah membawa kita proses to proses untuk menghasilkan apa? Pribadi sebagai anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Dan supaya kita menghidupi tema kita, di bulan ini kita berbicara tentang kemenangan, maka saya percaya setiap peristiwa yang terjadi diizinkan supaya engkau dan saya belajar apa artinya menjadi seorang pemenang, supaya saudara dan saya belajar apa artinya melihat proses yang Allah kerjakan, iya. Dan kita tahu bahwa Allah tidak meninggalkan kita selama proses itu sedang berlangsung. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa lari dari proses. Kita tidak bisa lari dari arena pertandingan. Hanya seorang pecundang saja yang lari dari arena pertandingan.
Pernah nonton petinju saudaraku? Wah, garang banget sebelum tampil. Ya, negro, ada brewoknya dikit, ya rambutnya agak gimbal, naik ke atas ring. Wah, saudaraku, saya sudah siap nonton pada waktu itu ya. Begitu bel berbunyi, teng, langsung keluar dari ring saudaraku, meninggalkan arena. Sampai wasitnya bingung, ada apa? Apa yang terjadi? Saudara bayangkan, di atas ring, dibayar mahal saudaraku. Begitu bel berbunyi, teng, dia meninggalkan arena. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak anak Tuhan kayak begitu. Iya, pengen menjadi juara, pengen menjadi orang yang dahsyat luar biasa. Begitu bel berbunyi, langsung meninggalkan arena. Saudaraku, saya kira kita nggak bisa begitu menjadi seorang pemenang. Kita harus melatih diri kita untuk apa? Untuk kita menjadi orang-orang yang senantiasa siap sedia dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita malam hari ini saudara-saudara, yuk kita renungkan. Dalam hidup kita, mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami proses, apapunlah bentuknya. Dalam rumah tanggamu, saudara diproses. Dalam karirmu, saudara diproses. Dalam pekerjaanmu, saudara diproses. Dalam pelayanan, saudara diproses. Untuk apa semua itu? Saya kan berkali-kali bilang ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat, berkali-kali bilang saya dalam khotbah saya, gereja kalau terlalu nyaman diguncangkan oleh Tuhan. Betul saudaraku, gereja Yerusalem itu terlalu nyaman, terlalu senang. Kenapa? Karena tiap hari mereka makan-makan dari rumah ke rumah, diajari oleh siapa? Oleh hamba-hamba Tuhan. Senang mereka. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Tuhan goncangkan mereka dengan masalah. Supaya apa? Supaya mereka sadar bahwa apa? Bukan untuk itu tujuan mereka ada di persekutuan itu. Akhirnya mereka kemudian pergi memberitakan Injil. Karena apa? Karena situasi, karena tekanan. Begitu himpitan datang, saudara-saudara, mau nggak mau dia pergi, lalu kemudian menjadi pemberita Injil di area masing-masing. Ya, Thomas pergi ke India dan Persia untuk memberitakan Injil di sana. Iya, dan para rasul yang lain kemudian menyebar karena keadaan. Awalnya bukan itu yang mereka mau. Mereka cukup senang untuk apa? Yerusalem, Yerusalem, Yerusalem. Makanya saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan tentang misi ya. Pak Jimmy pernah bilang ke saya, gereja kalau bermisi pasti diberkati. Saya bergumul ya. Waduh, misi itu kan biayanya besar ya. Untuk misi itu biayanya gede loh saudara ya. Jadi, tapi ketika gereja bermisi, bergerak keluar maksudnya, maka gereja itu diberkati oleh Allah. Maka ketika kita, saudaraku, ada dalam situasi terlalu nyaman, saudaraku ya, makan kenyang di rumah, ya, nongkrong-nongkrong di rumah lama-lama, saudaraku kita Kita kena diabetes. Kan supaya kita nggak kena diabetes, Tuhan goncangkan kita, supaya kita lebih banyak berlutut, berdoa, kita lebih banyak bersimpuh di hadapan Allah. Oleh sebab itu, saudara, saya bersyukur loh. Saya itu kalau melihat masalah, tidak hanya berbicara, tidak saya lihat dengan keadaan. Saya bersyukur, saya melihat semua itu dalam kacamata spiritual. Tuhan, Engkau sedang berperkara dengan saya. Engkau sedang berperkara dengan gereja ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang membuat saya tidak mundur, tidak down, atau tidak mengalami apapun ya. Saya tetap semangat, saya tetap melihat bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Karena saya tahu saudara, Tuhan sedang ingin kita naik level. Kalau tidak begitu, tema kita nggak pernah ngomong soal kemenangan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, jangan Anda pikir bahwa tema-tema yang kita angkat itu senangnya hamba Tuhan aja bikin tema semaunya dia. Nggak begitu. Tema ini kita gumulkan bersama, ya kita doakan bersama, dan kita tidak pernah merancang-rancang apa yang terjadi ke depan. Tetapi tema-tema yang kita buat selalu relevan dengan keadaan. Betul saudaraku? Selalu relevan dengan situasi. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang kemenangan di bulan ini, saya mau katakan kita harus menjadi pemenang. Anda dan saya harus menjadi pemenang. Jangan lagi menjadi seorang yang kalah. Tapi mari kita menjadi seorang yang menang. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkau tidak sedang berjalan sendirian, engkau sedang berjalan dengan Allah yang maha tinggi. Kiranya Tuhan memberkati Anda, dan mari saya mengajak kita untuk masuk dalam hadirat. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
Ku